Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam hal ini diketerkaitkan dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Perkenalkan, nama saya Afia dari SMA Negeri Candipuro, CGB Angkatan 9, Kabupaten Lumajang. Keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keterkaitan yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa seorang guru haruslah menghamba pada murid, artinya pendidikan berpusat pada murid, di mana guru harus mengetahui kebutuhan, kemampuan, bakat, minat dari muridnya agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang akan diteruskan atau diwariskan. Nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, maka guru harus memiliki nilai dan mampu menjalankan peranannya untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak, mandiri, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, dan inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah yang cepat untuk mencapainya. Untuk mewujudkan visi sekolah, maka adanya kolaborasi antar semua warga sekolah. Untuk itu diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahap bagja. Tahap bagja meliputi buat pernyataan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Dengan melaksanakan tahapan bagja, maka akan tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa senang, aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya sudah memahami modul ini? Disiplin positif. Proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Teori kontrol. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain,
dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol, pemberi penghukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi merupakan pendekatan dalam posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tahap ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu pada nilai kebijakan universal sehingga setiap individu akan lebih bergerak dalam menjalankan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Yang menarik adalah pernyataan tindakan-tindakan yang selama ini saya lakukan di sekolah tanpa saya sadari telah mengarah pada prinsip-prinsip tersebut, yaitu sebagai penghukum atau pemantau. Pemikiran saya menjadi terbuka bahwa pemberian hukuman atau penghargaan kepada siswa tidak efektif dan berdampak sementara. Karena itu posisi kontrol manajer sangatlah ideal. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif sekolah setelah mempelajari modul ini? Posisi kontrol penghukum dan pemberian penghargaan yang biasa saya lakukan tidaklah efektif, bahkan memberi efek yang buruk bagi perkembangan fisik dan psikis siswa. Perubahan pemikiran, saya harus berubah dengan posisikan diri sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dialami siswa. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Di saat diskusi dengan siswa untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, ternyata siswa sangat antusias menyambutnya karena mereka berkesempatan untuk menjadikan kelas mereka menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian. Pada waktu pembelajaran, terdapat salah satu siswa yang melanggar kesepakatan, dan secara spontan siswa yang lain langsung mengingatkannya. Dan sebagai konsekuensinya, pelanggar sudah tahu apa yang harus dilakukan dan itu dilakukan dengan senyum tanpa ada rasa ditekan untuk melakukannya. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang ternyata dengan komunikasi yang baik, keyakinan atau kesepakatan yang disusun bersama memunculkan motivasi dalam diri saya untuk menjadikan keyakinan kesepakatan tersebut sebagai tanggung jawab bersama. Menurut saya terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Hal baik yang sudah terlaksana yaitu budaya positif, sopan santun siswa dalam berinteraksi dengan guru, dan ini sebagai wujud dilaksanakannya keyakinan atau kesepakatan kelas yang merupakan tanggung jawab setiap siswa. Adapun yang perlu diperbaiki seperti kontrol terhadap penerapan keyakinan kesepakatan di luar kelas, karena dengan padatnya aktivitas guru tentu tidak akan mengawasi secara keseluruhan, maka di sini penting berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Saya saat menghukum siswa untuk menegakkan aturan sekolah tidak tega. Saya lebih banyak menggunakan posisi kontrol, karena cara ini yang saya anggap tepat dan cepat dalam mengatasi indisipliner siswa. Kini saya mulai menerapkan sebagai manajer dalam penyelesaian permasalahan. Saya merasa lebih sabar dan tenang, serta menyadari pentingnya kolaborasi antar warga sekolah untuk membentuk pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal yang bergerak berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Pada saat terjadi pelanggaran tata tertib oleh siswa, biasanya saya langsung pada tahap validasi masalah, yaitu dengan menanyakan
apa penyebab, alasan melakukan, serta siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lain, menumbuhkan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah perlu adanya dukungan dari orang tua dalam melakukan kolaborasi, sehingga siswa tidak berpandangan bahwa budaya positif hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, melainkan juga di rumah agar hal ini menjadi suatu hal kebiasaan yang membentuk watak karakter anak dalam berperilaku yang positif sesuai nilai-nilai kebijakan di mana mereka berada. Hal baik, di sekolah terdapat peraturan-peraturan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sehingga dapat dialihkan menjadi sebuah keyakinan sekolah atau kelas untuk disepakati bersama demi terwujudnya budaya positif. Rencana tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran saat ini dituntut untuk dapat membekali kebutuhan hidup dan tantangan global. Dengan melaksanakan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara diharapkan seorang pendidik dapat menuntun tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga mendidik karakter untuk mempersiapkan diri sebagai manusia yang beriman, bertakwa, berpikir kritis, berkebinekaan global, gotong royong, berakhlak mulia, dan mandiri. Sebagai pendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, perlu ditanamkan budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh hormat. Tujuan, penerapan budaya positif diharapkan menjadi kebiasaan pada murid sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti yang luhur. Tolak ukur, murid memiliki budaya disiplin, hidup bersih dan peduli terhadap kebersihan kelas. Tercipta siswa yang berbudi pekerti yang baik dan tercipta budaya positif di lingkungan sekitar. Untuk lini masa tindakan yang akan dilakukan, komunikasi dan persiapan aksi nyata bersama kepala sekolah, BK, wali kelas, dan rekan sejawat tanggal 2 Oktober 2023. Mempersiapkan alat, bahan, media pendukung dan aksi nyata 3 Oktober 2023. Sosialisasi kepada peserta didik sebagai objek aksi nyata 5 Oktober 2023. Pemaparan materi keyakinan kelas pada siswa 6 Oktober 2023. Pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas 12 Oktober 2023. Penerapan segitiga restitusi 12-13 Oktober 2023. Pengimbasan ke rekan sejawat 25 Oktober 2023. Pembuatan artikel atau video dokumen aksi nyata 27 Oktober 2023. Dukungan yang dibutuhkan, alat dan bahan untuk membuat kesepakatan kelas yaitu kertas post-it, kertas plano, spidol, dan solasi. Media pembuatan kesepakatan kelas ditempel di dinding kelas. Dan menerapkan segitiga restitusi membutuhkan lembar observasi dan skenario penerapan segitiga restitusi. Demikian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.